Godzilla X Kong: The New Empire. Aksi yang seru tapi naskah ceritanya kurang memuaskan. Godzilla X Kong adalah pengalaman yang menghibur selama 2 jam, tetapi sayangnya naskah ceritanya yang kurang memuaskan dan kurangnya pengembangan karakter mencegahnya menjadi film yang luar biasa. Sejak rilis Godzilla pada tahun 2014, setiap film dijanjikan akan menjadi lebih besar dan lebih baik dari sebelumnya, dengan lebih banyak adegan pertarungan, lebih banyak monster, dan penjelajahan wilayah yang lebih luas. Godzilla X Kong menyaksikan 2 monster utama bersatu untuk menghadapi ancaman kolosal yang baru muncul di dunia bawah tanah kita. Dengan aksi yang memukau dan penggambaran dunia yang menarik secara visual, Godzilla X Kong menyajikan hiburan yang menyenangkan selama 2 jam. Tetapi karena naskahnya yang lemah dan kurangnya pengembangan karakter membuatnya tidak mencapai potensi yang sebenarnya. Menonton pertarungan antara monster-monster ini merupakan pengalaman yang menyenangkan. Namun, Godzilla X Kong terlalu lambat dalam membangun momen tersebut dengan memperkenalkan karakter-karakter baru, mengeksplorasi wilayah-wilayah baru, dan menghadapi ancaman-ancaman baru. Film ini diwarnai dengan terlalu banyak eksposisi yang kurang menarik. 2 babak pertama film ini diisi dengan dialog yang membosankan, lelucon yang kurang menghibur, dan karakter yang kurang berkembang. Waralaba ini selalu kesulitan dalam memberikan perhatian pada karakter manusianya, dan sayangnya Godzilla dan X Kong-nya tidak terkecuali. Karakter mereka begitu-begitu saja. Mayoritas waktu dalam film ini dihabiskan di rongga bumi yang merupakan tempat yang menakjubkan namun juga memiliki sisi negatifnya. Di satu sisi, visualnya benar-benar memukau mulai dari awal hingga akhir dengan dunia yang dibangun secara indah dan banyak wilayah baru yang menarik untuk dijelajahi. Setiap adegan dipenuhi dengan warna-warni dan kehidupan, dengan landscape yang hijau dan indah, air terjun yang menawan, serta warna merah muda dan biru elektrik yang mempesona. Para pembuat film memberikan perhatian khusus pada detail visual dan hasilnya sungguh luar biasa, sangat menarik untuk dilihat. Meskipun terdapat banyak penggunaan CGI, sulit untuk menyangkal bahwa hasilnya sangat mengesankan. Selain itu, ada banyak bintang di rongga bumi selain 2 monster utama kita, baik di darat maupun di udara, yang membantu menciptakan atmosfer hidup di dalamnya. Ini adalah dunia fantasi yang menyenangkan untuk dijelajahi bersama karakter-karakter kita. Para penggemar franchise akan senang melihat berbagai monster yang ditampilkan dalam film Godzilla dan X Kong ini. Satu-satunya masalah dengan rongga bumi adalah bahwa monster kita ini terlihat agak kerdil di dalamnya. Meskipun dunianya besar, tetapi cocok untuk karakter-karakter besar kita. Salah satu hal yang paling menghibur adalah tentang Godzilla, Kong, dan monster lainnya adalah ukurannya yang sangat besar. Itulah yang membuat mereka menonjol dan memberikan kejutan kepada penonton. Kita dapat merasakan dampaknya ketika mereka beraksi di dunia kita, menginjak-injak gedung-gedung, menghancurkan mobil-mobil, dan menyerang jembatan-jembatan laut. Namun, elemen ini hilang di dalam rongga bumi. Mereka hampir terlihat seperti hewan biasa-biasa saja di sana. Meskipun pengembangan karakter dan kedalaman naskah ceritanya tampaknya kurang penting, penonton tetap dapat menikmati film ini karena aksinya yang memukau. Ketika monster-monster kita ini bertarung, Godzilla X Kong menjadi wahana hiburan yang seru dan menyenangkan bagi para penonton. Film ini tidak pernah menganggap dirinya terlalu serius, memahami kenikmatan bodoh yang bisa ditemukan dalam aksi-aksi menghancurkan dan pembantaian. Kong mendominasi layar dan
Ada banyak musuh-musuh yang harus dikalahkan sebelum klimaks dimulai. Hubungan antara Kong dan pasangannya yang lebih muda menghadirkan dinamika yang menghibur dan manis. Godzilla mungkin tidak dimanfaatkan sepenuhnya, tetapi ketika dia muncul, dia tetap menakutkan seperti biasanya. Penampilannya yang disertai dengan radiasi membuatnya terlihat sangat keren. Sulit untuk tidak terpesona saat dia beraksi dengan nafas atom atau nuklirnya. Sangat menyenangkan menyaksikan Godzilla dan Kong bertarung dalam tambahan waralaba tahun 2021 lalu, dan sama menyenangkannya melihat mereka bekerja sama di sini untuk melawan musuh bersama. Terdapat beberapa humor yang diselipkan ke dalam rangkaian pertarungan terakhir saat keduanya menjadi tim yang tidak terkalahkan, menggunakan gerakan mirip WWE SmackDown sambil saling membantu untuk mengalahkan musuh mereka. Godzilla x Kong adalah representasi sempurna dari film popcorn. Meskipun kurang dalam hal karakter, kedalaman cerita, atau konsep alur cerita naskahnya, film ini menggantinya dengan aksi menghibur dan pertarungan yang konyol namun menyenangkan. Naskahnya yang kurang baik dengan terlalu banyak lelucon yang kurang berhasil, dan banyak kesempatan yang terlewatkan untuk menjelajahi tema yang lebih dalam. Bakat para aktor terbuang sia-sia, upaya keras tidak sesuai, adegan yang penuh dengan eksposisi yang tidak menarik dan tidak diperlukan, serta cerita yang lebih rumit dari yang seharusnya. Namun ketika monster kita terlibat dalam pertarungan, film ini sangat menghibur dan layak untuk ditonton. Sayangnya, butuh waktu lama untuk sampai ke sana. Satu-satunya aspek yang konsisten bagus adalah aspek visualnya, selalu menarik untuk dilihat. Akhirnya, suka atau tidak suka, ini adalah film aksi yang menyenangkan untuk ditonton tanpa harus memikirkan hal apapun. Sebaiknya bawa santai, jangan berpikir macam-macam. Masuklah ke dalam bioskop dengan tenang dan keluar dengan senyum. Jangan komplain soal ceritanya yang terlalu sederhana, seakan kita bocah sekolahan merah putih. Anggap saja ini memang film popcorn hiburan ringan. Apalagi jika berkaca ke film-film sebelumnya, konsep Monsterverse tidak pernah berubah, hanya film hancur-hancuran dan pertarungan seru para monsternya saja.